Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati dikenal sebagai ahli geologi yang mengamati masalah kerentanan tanah akibat bahaya gempa bumi. Salah satu penelitiannya adalah membuat zona atau peta daerah Bantul yang rawan terhadap gempa bumi dan tingkat intensitas kerentanannya pasca gempa 27 Mei 2006. Tapi pernah di lantai ini juga gedungnya itu sampai terayun-ayun. Terayun-ayun dan goyang-goyang kanan kiri dan nggak berhenti-berhenti. Ini waktu itu dan saya sama tim di sini ya kita semua, wah ini biasanya sosialisasi ini kena batunya gitu ya. Dwi Korita juga menjadi salah satu tokoh kunci dalam penyiapan keputusan Presiden tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami atau Perpres nomor 93 tahun 2019. Kemudian juga di Banten, Selat Sunda, lalu selatan Jawa Timur, Bali, dan juga di Laut Maluku. Laut Maluku juga di Laut Banda ini ini yang rawan untuk gempa sewaktu-waktu. Selain itu, tak banyak yang tahu kalau Dwi Korita adalah sahabat karib ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Bahkan saat di SMA, keduanya duduk satu bangku. Luar biasa, beliau itu sejak SMA memang sosoknya memang saya atau teman-teman itu mengatakan dia tuh jenius. Halo sahabat Liputan6.com, balik lagi sama saya Ratu Surya Sumirat di Bincang Liputan 6. Yang kali ini kita menghadirkan seorang bintang tamu spesial, yaitu Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, yang juga pernah menjabat sebagai Rektor pertama wanita UGM, ya Ibu ya, pada tahun 2014 sampai 2017. Oke, langsung saja kita sapa nih, bagaimana kabar Ibu hari ini? Terima kasih Mbak Ratu, alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ibu, kebetulan hari ini kita tuh ingin menggali mengenai Ibu sebagai seorang tokoh ya di Indonesia, yang juga sudah banyak memberikan kontribusi kepada negara kita. Pertama nih Bu, kita ingin tahu apa yang membuat Ibu tertarik dengan ilmu geologi, khususnya kegempaan Bu? Kalau ilmu geologi itu saya tertarik karena ilmu itu banyak melibatkan pekerjaan di lapangan. Jadi suka ya sejak SD ada pramuka ya sampai SMA, mahasiswa juga sering pecinta alam ya. Jadi itu suka lah, geologi kan banyak pekerjaan lapangan. Dan kenapa gempa bumi? Karena gempa ini kan sesuatu yang membahayakan ya. Jadi kita ingin, apalagi sudah melihat sendiri korbannya banyak ya. Tentunya semua orang kan ingin punya kontribusi ya, saya rasa. Nah, jadi dengan memanfaatkan geologi bagaimana kita bisa melakukan upaya untuk mengurangi risiko korban jiwa. Demikian. Baik. Padahal ini termasuk suatu hal yang juga mungkin agak jarang ya Bu, untuk orang-orang tuh tertarik, tapi Ibu karena suka dan cinta ke lapangan akhirnya memilih ilmu geologi ini ya Bu. Demikian. Baik, apakah Ibu pernah punya pengalaman merasakan gempa langsung Bu? Dan jika pernah, apa yang Ibu lakukan ketika itu? Beberapa kali saya, dan tentunya aslinya tuh panik ya, tapi kan akhirnya kita belajar, pokoknya yang penting tenang ya, tenang, melindungi diri ya. Akhirnya ya itu tadi, kalau masih ada, kalau posisi ada di dasar, di lantai dasar, jalan untuk keluar gedung ini mudah terjangkau, ya segera lari keluar. Apalagi pintunya dekat ya. Tapi pernah di lantai ini juga gedungnya itu sampai terayun-ayun. Waduh, goyang-goyang kanan kiri. Goyang-goyang kanan kiri dan nggak berhenti-berhenti. Oke. Ini waktu itu dan saya sama tim di sini ya kita semua, wah ini biasanya sosialisasi ini kena batunya gitu ya. Kita langsung semuanya sembunyi di bawah meja. Kok nggak berhenti-berhenti ya, aku bilang, ada zikir-zikir gitu ya. Setelah selesai ya, akhirnya selesai juga ya.
kami segera bersama-sama ini turun mencari tangga ya, nggak lewat lift, tangga turun ini 12 lantai. Jadi turun, dan di bawah itu saat turun di tangga itu berkabut. Jadi artinya goyangan gedung ini membuat debu-debu. Oke. Jadi agak kabut banyak kabut, terus kita turun gitu. Oke. Jadi pernah merasakan, dan kuncinya memang harus tenang, dan tentunya kalau kami sambil berzikir lah ya, tergantung agama masing-masing. Betul. Itu tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Aduh, tahun berapa ya? Sebelum 2019 kali. 2019 ya. Belum lama ini ya. Belum lama ini. Ibu ya. waktu masih kecil juga pernah merasakan gempa? Kayaknya belum pernah deh. Saya tuh merasakan gempa yang saya ingat itu setelah lulus kuliah. Oke. Tapi waktu masih sebelum itu kayaknya belum pernah gitu. Oke, jadi pengalaman pertama saat lulus kuliah, terus yang paling berkesan 2019 itu gedung kanan kiri nih goyang. Sama 2006. Oke. Karena gempa Jogja, kami semua kan akhirnya tidur di jalan. Karena gempanya terus, susulannya kan cukup banyak nih. Tidur di jalan satu keluarga gitu ya, nggak berani masuk rumah. Dan saat bertahap lalu tidur di teras, tapi kami semua siap helm nih. Jadi kalau goyang gini terus pakai helm, pakai bantal keluar. Terus juga gempa di Bengkulu, itu juga akhirnya kami tidur di mobil karena goyangnya sering gitu ya. Jadi beberapa Ngeri kali. ya kalau dalam gedung. Juga pernah gempa di Lombok. Saya saat berada di mobil berhenti, saya sedang makan di dalam mobil, dan posisi itu tepat di epicenter. Jadi lempar ke sini, mobilnya goyang gini, lempar ke sini, terus saya lempar ke sana ya, mau buka pintu ya, sudah tinggal mau turun, goyang ke sini, pintunya nutup lagi. Lempar lagi di dalam mobil. Ya udah, terus akhirnya ya melindungi diri, ya udah pasrah di dalam mobil, kelempar. Tapi sesuai dengan jurusan Ibu ternyata langsung tuh merasakan sendiri, wah gempa tuh sehebat ini rupanya ya. Seperti itu. Ibu rata-rata berapa kali gempa kecil dan besar terjadi di Indonesia setiap bulannya? Sebelumnya ya, sekitar sebelum tahun 2017 itu kan satu tahun itu kan rata-rata 5.000 sampai 6.000 kali ya. Kemudian ada peningkatan, tapi tahun ini nih kurang lebih rata-rata satu tahun akhir-akhir ini sekitar 5.000 sampai 6.000. Nah itu kita bagi 12 aja tiap bulannya. Jadi sekitar berapa itu? Sekitar 200-an apa 300-an kali dalam satu bulan, itu sekitar 250-300 kali itu dalam satu bulan. Tapi semuanya artinya semuanya terekam oleh alat, namun manusia belum tentu merasakan. Jadi ada yang tidak dirasakan, ada yang dirasakan. Yang dirasakan hanya lebih sedikit lagi jumlahnya. Jadi mungkin dari 200 yang selama sebulan itu paling yang orang rasakan sekitar 5 gitu atau 4. Iya, atau 10 gitu ya. Jadi nggak dirasakan semua. Nah, ada juga yang mengatakan lebih baik gempa kecil sering terjadi agar pelepasan energi tak terjadi sekaligus dalam wujud gempa besar. Itu betul nggak, Bu? Ya, konsep atau pemahaman itu betul. Jadi kan energi yang tersimpan itu kan karena adanya gerak-gerak lempeng bumi ya. Gerakan itu kan membuat terjadinya deformasi atau perubahan volume dan diikuti dengan pengumpulan gaya-gaya ya. Nah ini kan tersimpan ini. Kalau lepas keluar sebagai gempa bumi. Kalau ada celah untuk energi keluar lepas sebagai gempa bumi. Celah itu bisa berupa patahan ya, atau patahan ya itu. Nah kalau sedikit demi sedikit itu bisa terlepas, akumulasi gaya ini bisa berkurang dan berkurang. Tetapi yang dikhawatirkan, ini ada teori atau pemahaman mengkhawatirkan kalau sudah berpuluh tahun bahkan beratus tahun tidak pernah gempa, tidak pernah lepas, ini dikhawatirkan akumulasinya semakin tinggi. Nah, ketika lepas itu akan dikhawatirkan akan menjadi kuat itu. Jadi sedikit demi sedikit itu lebih baik
Jadi justru Indonesia harusnya bersyukur ya, karena kita kan lebih sering mengalami gempa-gempa iya, kecil yang kecil-kecil, betul. Kalau mungkin contoh di mana tuh yang pernah kejadian dia nggak pernah gempa, tahu-tahu sekalinya gempa langsung besar gitu? Nah, itu yang sering kita sebut di zona megatrust, yang zona ini tumbukan lempeng ya, tumbukan lempeng dengan dimensi jalur patahannya ini ribuan kilometer, segmennya bisa puluhan atau bahkan ratusan kilometer. Nah, ini misalnya di Banda Aceh, itu lama tidak terlepas, begitu lepas kekuatannya 9, begitu. Itu salah satu contoh di Banda Aceh. Mungkin di Jepang itu juga gempa yang di Sendai itu juga berpuluh tahun atau bahkan ratus tahun tidak lepas langsung 9. Seperti itu. Nah, itu contoh. Nah, tapi kalau lebih sering terlepas, misalnya di selatan Jawa ada beberapa kali zona kegempaan ya yang sudah terlepas beberapa kali. Memang ada periode pengulangan ya, sekian puluh tahun kemudian itu kekuatannya kan berkisar 6, 7, enggak setinggi 9. Iya, yang waktu di Banda Aceh ya. Di Banda Aceh itu sampai 9. Itu karena sudah berpuluh bahkan ratus tahun tidak terlepas. Wah, ngeri ya kalau udah kayak begitu. Iya, Itu iya. juga bisa menyebabkan tsunami akhirnya. Karena ada di dasar laut. Jadi kalau tidak di dasar laut, tidak ada tubuh air yang bisa bergerak menjadi tsunami. Nah, ini di Banda Aceh ini karena di lepas pantai Samudra Hindia ini kan ada di dasar laut. Dan zona patahannya juga panjang ya, ribuan kilometer, bahkan ada pakar hasil kajian menyatakan juga mengakibatkan longsor bawah laut. Oke. Sehingga itu kan tsunami-nya kan juga sangat kompleks, tidak hanya karena zona patahan yang melepaskan energi itu zonanya panjang, tapi juga ada runtuhan longsor bawah laut. Ini menurut peneliti yang penemuan beberapa tahun terakhir demikian. Baik, dalam beberapa kejadian magnitudo gempa susulan lebih besar dari gempa awal, itu kan tadi juga Ibu sudah jelaskan ya. Itu bisa terjadinya karena tadi itu ada banyak sekali faktor ya Ibu. Iya, jadi di alam, ini lempeng-lempeng di alam atau di kerak-kerak bumi ini, fenomenanya sangat kompleks. Tidak selalu gempa yang pertama kali terjadi itu yang main shock, yang lebih kuat baru diikuti gempa-gempa susulan. Memang itu ada satu mekanisme yang semacam itu, tetapi tidak selalu. Tidak pasti tidak bahwa pasti. Ada gempa akan ada susulan. Juga tidak ya, bisa ada susulan, bisa tidak, tergantung kondisi batuan setempat dan kekuatan magnitudonya kan. Nah, jadi bisa gempa awal itu tinggi lalu tidak ada susulan. Bisa juga gempa awal tinggi, susulannya banyak, sering gitu ya. Misalnya Banda Aceh, di Jogja, di batuan-batuan yang lunak misalnya ya. Nah, tapi bisa juga gempa awal itu cukup tinggi. Lalu berikutnya masih disusul gempa yang tinggi atau lebih tinggi lagi. Bisa juga. Oke. Contohnya yang di Palu itu kan sudah ada gempa awal. Lalu selang berapa jam ya, 2 jam kalau tidak salah, ada gempa berikutnya yang lebih tinggi dan mengakibatkan tsunami dan likuifaksi itu. Dan bisa juga ada gempa awal sudah cukup tinggi, katakan 7 ya magnitudonya seperti di Lombok, selang 2 minggu gempa lagi yang di dekatnya yang sama tingginya, yang di situ yang kedua ini yang saya ada di epicenter, yang di dalam mobil ya Ibu, sampai terguling itu ya. Jadi itu gempa yang sebetulnya 2 minggu sebelumnya sudah terjadi. Lalu 2 minggu berikutnya terjadi gempa yang kemudian yang kekuatannya juga kurang lebih sama gitu ya. Jadi nggak bisa diprediksi ya? Memang masih sangat sulit untuk memprediksi dengan akurat. Iya. Gitu. Apakah akan ada susulan, besarannya berapa? Itu sulit sekali. Makanya paling mudah ya dimonitor terus. Iya. Dan monitor sendiri tuh biasanya memberitahu jarak waktunya berapa, Bu?
Misalnya dari monitor kelihatan nih, oh mulai ada pergerakan, ada semacam ramalan nih, bakal gempa nih gitu. Sebetulnya seketika bisa diketahui ini ada gempa. Yang perlu jarak waktu itu adalah mengumumkannya ke publik. Itu ya. Mengumumkannya tuh perlu waktu kurang lebih 2 sampai 5 menit. Itu. Oh, itu justru kurang lebih waktu segitu. Iya, untuk mengumumkan apabila ada gempa, kita udah tahu seketika, tapi kan perlu verifikasi. Itu sebenarnya otomatis. Bisa seketika kita lepas ke publik bisa. Tapi kami masih menerapkan SOP, kami verifikasi lagi. Baik. Jadi perlu waktu 2 menit atau 3 menit lagi. Ya sekarang ya sekitar 1 sampai 2 menit lagi. Mungkin ini menarik ya untuk jadi pelurusan kepada para netizen yang sering bertanya-tanya, kenapa sih gempa itu nggak dikasih tahu 2 jam sebelum atau berapa sebelum? Oh, nggak bisa. Nah, mereka kan banyak yang kayak gitu tuh. Nggak bisa. Tuhan itu namanya. Ilmunya belum bisa. Iya, itu mah negara maju, Jepang, Amerika, Jerman, negara-negara maju pun juga tidak bisa. Jadi mereka yang mengaku-ngaku ini di Jepang 2 jam sebelum nih ketahuan atau apa, itu hoax ya. Kayaknya enggak mungkin deh, enggak hoax sekali. Kalau 10 detik sebelumnya, dalam detik itu bisa. Di Jepang, di Amerika dalam detik itu bisa. Namanya earthquake early warning, peringatan dini gempa bumi. Itu mereka bisa 10 detik sebelumnya atau sekitar 10-15 detik sebelumnya. Maksudnya apabila ada pembangkit nuklir, lalu pembangkit energi atau kereta cepat. Kalau kita tahu 10 detik lagi mau ada gempa, itu sistem bisa langsung shutdown. Sehingga kereta yang cepat ini nanti sudah bisa melambat dan tidak akan terguling. Itu. Kita sedang berupaya untuk membangun sistem semacam itu. Doakan terus. Nah, sahabat liputan6.com, mohon doanya yang pasti kalau soal early warning itu di negara maju saja 10 detik sebelum ya, Bu. Jadi sangat ya kasihan ya BMKG kalau dibilang nggak memberikan warning, justru sudah memberikan yang terbaik di sini. Untuk gempa bumi seperti itu ya, menginformasikan 2 sampai 5 menit setelah kejadian. Tapi kalau tsunami itu bisa beberapa menit, katakan 30 menit sebelum kejadian sampai beberapa jam sebelum kejadian. Tsunami ya, beda lagi. Mungkin yang dimaksud netizen tsunami-nya kali, bukan gempanya. Kadang-kadang mungkin masih agak bingung ya antara gempa dan tsunami mungkin ya. Yang bisa 2 jam atau beberapa menit sebelumnya itu tsunami. Jadi mereka cenderung mungkin sama maksudnya gitu tsunami ya. Maksudnya tsunami. Ibu, gempa yang makin sering dan aktivitas sejumlah gunung berapi yang meningkat, apakah menjadi pertanda akan terjadinya bencana yang lebih besar? Bisa, tetapi tidak selalu. Ya, sekali lagi alam itu kan fenomenanya itu kompleks ya. Kadang tidak terduga. Namun bisa ada tren. Misalnya seperti beberapa gempa yang kami amati, sebelum gempa yang kuat itu diawali dengan gempa-gempa kecil sebelumnya dan semakin sering lalu lompat. Tapi tidak selalu. Kembali lagi ke jawabannya, memang tidak selalu dan sangat sulit untuk memprediksi alam ya Bu. Gempa bumi tak bisa diprediksi nih, namun potensi dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah mencegah terjadinya korban. Caranya bagaimana? Korban itu kebanyakan karena keruntuhan bangunan. Jadi caranya misalnya petakan zona-zona yang tanahnya rentan mengalami guncangan kuat saat terjadi gempa. Berarti di zona itu hindari mendirikan bangunan-bangunan vital, bangunan-bangunan penting. Misalnya rumah sakit, pembangkit nuklir ya, atau sekolah ya, kantor-kantor. Jadi sebaiknya hindari. Jadi master plan-nya harus disiapkan, tata ruangnya harus disiapkan. Kalau terpaksa harus dibangun di sana, terpaksa harus membangun bendungan misalnya. Nah, bangunan-bangunan yang terpaksa harus dibangun di zona bahaya, itu bisa, tapi harus menerapkan building code yang kuat. Artinya, kalau sewaktu-waktu terjadi guncangan gempa, bangunan itu didesain bisa menyesuaikan dengan
gerakan tangannya. Ya, menyesuaikan ayunannya. Jadi tidak diminimalkan peluang untuk roboh seketika, sehingga memberikan waktu bagi penghuninya untuk menyelamatkan diri keluar meninggalkan bangunan itu. Kalau seketika roboh, kita belum sampai keluar udah roboh duluan. Nah, tapi memang yang ideal hindari itu. Jadi tata ruang, building code, kemudian juga kita selalu berlatih ya, kalau sebelum gempa apa yang harus kita siapkan, saat gempa apa, dan setelah gempa apa. Jadi ada pelatihan-pelatihan. Tapi minimal itu tadi, dari bangunan, kemudian dari izin-izin perizinan ya, building code ini juga harus menjadi bagian, atau tadi zona-zona bahaya ini harus menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam memberikan izin bangunan. Baik. Itu Jadi, antara lain demikian. Kalau kita sederhanakan, minimal yang harus kita perhatikan itu adalah saat ingin membangun, direkomendasikan atau tidak ya di tempat itu. Itu langsung bisa ke BMKG juga ditanyakan. Tentang hal itu yang mengurus adalah yang berwenang ya, itu daerah, dinas PUPR gitu ya. Jadi bukan BMKG itu ya. BMKG kan tugasnya antara lain kan memonitor gempa, kemudian menyampaikan informasi gempa, merekomendasikan zona yang kira-kira aman seperti apa itu. Tetapi kalau yang memberikan izin itu ada pemerintah daerah berdasarkan informasi dari BMKG atau juga dari PUPR. Konsultasinya ke BMKG? Bisa ya. Kami selalu bekerja sama dengan PUPR, dengan dinas-dinas terkait di daerah. Oke, ini kalau kita lihat mungkin yang dimaksud Ibu tuh seperti bangunan di Jepang ya, yang kalau lagi gempa tuh dia bisa goyang tuh kanan kiri mengikuti ya, menyesuaikan ayunannya ya, tidak melawan pergerakan tadi itu. Jadi fleksibel bangunannya. Itu. Jadi itu ada building code-nya, ada kriteria standar bangunan tahan gempa. Harus seperti apa? Apakah harus dengan kayu? Apakah harus dengan material bangunan yang ringan? Itu diatur di situ. Lalu apakah di pojok-pojoknya itu harus ada kolom yang diikat ya, atau malah jangan banyak sudut. Misalnya gedung ini lingkar, gedungnya ini kan silinder. Itu. Memang ini di lantai 12 terasa sekali ayunannya. Tapi alhamdulillah tidak ada kerusakan yang berarti. Seperti itu. Memang butuh banyak sekali ilmu ya untuk bisa membangun gedung yang benar-benar tahan gempa. Ibu, belum lama ini juga Ibu mengatakan jika early warning dan early action dilakukan seiring sejalan dalam sebuah bencana bisa membuat 0 korban. Nah, tadi kan itu yang Ibu bilang itu ya, sudah terjawab pertanyaannya. Tapi menurut Ibu sendiri, di Indonesia ini yang paling menjadi masalah itu apa, Bu? Kenapa masih banyak sekali korban kalau ada gempa? Nah, nomor 1 tata ruang. Ya. Jadi belum sepenuhnya kalau kami lihat zona bahaya itu menjadi zona yang benar-benar diminimalkan untuk hunian yang banyak orang ya. Jadi cukup banyak zona-zona yang bahaya. Di situ dihuni banyak orang. Sebetulnya nggak apa-apa, asal bangunannya tahan gempa. Persoalannya tuh kontrol bangunan tahan gempa ini masih sangat lemah. Banyak bangunan roboh setelah ditinjau, dilihat, itu karena konstruksinya memang tidak tahan gempa dan memang berada di zona bahaya. Di zona bahaya nggak apa-apa, asal konstruksinya dibuat tahan gempa. Nah, ini yang masih lemah. Dan sering diremehkan nggak sih dilihat? Diremehkan mungkin iya, tapi ada juga yang sebetulnya memperhatikan ya, tapi mungkin tidak berdaya. Karena bangunan tahan gempa itu tidak semuanya murah gitu loh. Tapi sebenarnya PUPR sudah memberikan contoh bangunan tahan gempa yang relatif murah itu ya. Jadi ya kombinasi antara ada beberapa keterbatasan dari sisi masyarakatnya, atau juga ada yang mengabaikan ya. Jadi dan mungkin itu kan menjadi repot ya kalau semuanya diikuti. Tetapi kalau untuk kepentingan jangka panjang ya repot di bagian awal, investasi awal. Tapi untuk selanjutnya menjadi lebih selamat
gitu. Banyak variabel, masyarakatnya juga banyak, Iya. biaya terbatas, Iya. nekat juga ngembangun di situ. Iya, betul. Jadi memang ya semoga dengan bersama-sama, kerjasama dengan antara masyarakat, dengan tentunya kami selalu mendukung, kemudian pemerintah daerah, terutama misalnya bangunan-bangunan rumah susun, itu saya yakin insya Allah kalau PUPR sudah memperhatikan ya. Tapi rumah susun kan tidak hanya yang dari PUPR saja, rumah susun yang lain kan juga banyak. Nah ini apakah juga intinya perlu ada pengecekan bangunan-bangunan bertingkat yang di situ melibatkan banyak orang. Perlu dipastikan itu sudah memenuhi building code-nya, standar bangunan tahan gempanya sudah diikuti. Nah pengecekannya ini saja belum tentu sudah dilakukan semua. Meskipun kita selalu kami bisanya kan mengingatkan, karena kami tidak punya wewenang untuk memaksa kan, tapi merekomendasikan, mengingatkan. Nah, ini yang perlu dilakukan. Baik Ibu. Gitu. Apakah sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang kita miliki sekarang ini sudah berjalan dengan baik? Sistem ini insya Allah sudah diakui secara internasional. Ya, karena kebetulan sistem yang ada di Indonesia ini yang dioperasionalkan oleh BMKG dengan dukungan, BMKG tidak sendiri, didukung oleh Badan Informasi Geospasial. Itu dan juga saat ini di daerah Selat Sunda itu juga didukung oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Gempa Bumi. Karena ada erupsi gunung api yang dapat mengakibatkan tsunami. Nah, itu diakui di dunia internasional sesuai standar internasional, dan sistem ini atau BMKG dipercaya menjadi chair untuk Intergovernmental Coordinating Group Indian Ocean Tsunami Early Warning and Mitigation System. Jadi kita yang memimpin negara-negara di Samudra Hindia dan menyediakan layanan informasi peringatan dini tsunami bersama Australia dan India. Nah, jadi dari sisi international standard sudah memenuhi, bahkan mohon doa 15 Juni nanti kami sedang berjuang agar ISO di International Standard Organization, kan selalu ada usulan untuk membuat ISO yang baru. Nah, kami Indonesia ini, BMKG bersama Badan Standarisasi Nasional dan BNPB, ini sedang mengusulkan ISO baru tentang panduan untuk Community Based Tsunami Early Warning System. Ini sudah proses 3 tahun dan sudah disetujui puluhan bahkan ratusan negara. Tinggal pengesahannya. Nah, artinya sistem yang kita bangun ini kita angkat sebagai ISO dan nampaknya gejalanya akan diterima sebagai standar internasional melalui ISO. Wah. Nah, namun PR-nya juga tidak sedikit karena masih ada tsunami yang dibangkitkan tidak hanya oleh gempa bumi. Nah, jadi kita masih perlu meningkatkan lagi sistem tadi. Jadi namanya teknologi itu never ending ya. Sudah bisa ngejar ini, masih ingin ngejar yang ini lagi. Karena alam itu tidak sepenuhnya sudah bisa kita pahami ya. Gempa bumi belum bisa diprediksi. Tsunami non tektonik juga masih sulit untuk dimonitor dan dideteksi dini. Jadi ya kalau secara internasional sudah memenuhi, tapi secara internasional semuanya mengakui seluruh negara ini masih kesulitan untuk mendeteksi tsunami yang tidak diakibatkan oleh gempa bumi. Misalnya tsunami oleh erupsi gunung api itu juga masih tidak mudah dideteksi dini. Tsunami akibat longsor laut juga tidak mudah dideteksi dini. Oke. Begitu. Nah Ibu, wilayah Indonesia mana yang menurut kajian BMKG punya potensi mengalami gempa besar di masa mendatang? Nah, kami ini ada beberapa data ya, mohon maaf ini saya lihat data. Baik. Antara lain di Mentawai ini, ya di Mentawai bagian utara, ini semua ahli gempa udah tahu ini. Kemudian juga di Banten, Selat Sunda,
Oke. lalu selatan Jawa Timur Bali, dan juga di Laut Maluku. Laut Maluku juga di Laut Banda ini ya. Ya, ini yang rawan untuk gempa sewaktu-waktu. Kemudian juga di utara Papua. Oke. Ini juga rawan mengalami gempa sewaktu-waktu. Demikian ya, antara lain di situ. Yang Alasannya karena apa, Bu? Mereka mengalami gempa itu rawan. itu tadi ada energi yang masih tersimpan belum terlepas. Karena Jadi- kelihatannya belum ada nih gempa kecilnya juga gitu ya. Jadi ini bisa kita identifikasi, kita deliniasi. Oh, ini zona yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun belum terlepas energinya. Itu ada di zona-zona tadi. Aduh, Ya. kelihatan nih. Ini jarang gempa nih tempat. Kayaknya sekali-kalinya gempa rawan nih. Padahal tempat harusnya ini. terjadi gempa, tapi kenapa nggak terjadi sampai ratusan tahun? Nah, Iya. seperti itu. Membingungkan ya kalau sampai ratusan tahun sama sekali, bahkan gempa kecil pun enggak mereka. Iya, karena ada sesuatu yang mengunci di dalam. Jadi misalnya ini mau bergeser, bergerak, tapi ada yang terganjal, terkunci, locking gitu. Nah, jadi ini kan terus berusaha untuk menghancurkan kunci tadi, mengalahkan kunci tadi. Jadi kan perlu energi yang semakin kuat sampai akhirnya kunci ini bisa tergerus ya, sampai bisa dilewati. Tapi itu memang alami ya penyebabnya. Alamiah. Bukan karena manusia atau apa. Rasanya bukan. Rasanya bukan banget nih. Sangat sulit. Sekarang kita balik ke ngomongin soal suhu nih, Bu. Ya, suhu ya nih. Oke, nah suhu bumi diklaim makin panas dan tak menentu. Sekarang hari ini di India aja mencapai hampir 50 derajat Celcius, Bu. Ya. Hampir menyentuh segitu ya untuk hari ini di India. Itu kenapa bisa terjadi? Secara umum aja, secara global, memang beberapa data ini menunjukkan adanya tren peningkatan suhu bumi ya. Di sini dikatakan berdasarkan analisis tren suhu global, data menunjukkan suhu bumi terus meningkat, dan di tahun 2021 kenaikan suhu bumi ini secara global sudah mencapai 1,2 derajat Celcius di atas suhu pada masa pra-industri. Pra-industri itu kapan? Di awal tahun 1900-an. Jadi tahun 1850 sampai tahun 1900, suhu saat itu dibandingkan dengan suhu tahun 2021 itu sudah ada peningkatan 1,2 derajat Celcius. Sepertinya kok hanya 1 derajat, tapi itu sangat berdampak mengakibatkan semakin sering terjadinya anomali iklim global ataupun regional ataupun lokal. Contohnya anomali iklim El Nino, La Nina sebelum tahun 1980 kejadiannya itu 5-7 tahun periode ulangnya. 5-7-8 tahun ya periode ulangnya, terulang. Ada kekeringan panjang, itu tidak setiap tahun, misalnya setiap 7 tahun atau setiap 8 tahun. Musim hujan yang terus, yang sangat lebat, atau bulannya panjang, bulan hujannya panjang, itu juga periode ulangnya kurang lebih sama sebelum tahun 1980, kurang lebih 5-7 tahun. Tetapi setelah 1970-1980, periode ulang itu hanya menjadi 2-3 tahun. Artinya semakin sering, korelatif dengan suhu yang semakin panas. Jadi intensitas dan durasi hujan nampaknya trennya meningkat sejalan dengan semakin panasnya suhu udara. Demikian juga kekeringan yang panjang itu durasi dan intensitasnya sejalan dengan peningkatan tren tadi. Dan bahkan 2 tahun terakhir ini anomali iklim terjadi setiap tahun. La Nina tahun 2021 terjadi, 2020 terjadi, 2021 terjadi lagi. Malah Dan sering jadinya ya jadi malah hampir setiap tahun ya ini. Nah, jadi memang secara global itu ada tren kenaikan. Nah, bagaimana dengan di India? Nah, India ini memang
ini karena benua apa ya, datarannya luas ya, benua lain dengan kepulauan kita, kepulauan Indonesia ini kan pulaunya kecil-kecil, lebih luas lautnya. Nah, di sana itu memang musim panasnya itu suhunya tuh biasanya sampai di atas 40 derajat Celcius. Memang seperti itu. Namun akhir-akhir ini memang lebih sering terjadi gelombang panas. Jadi tidak ada gelombang panas pun karena itu kontinen apa benua ya, bagian dari benua yang luas itu memang temperaturnya bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius. Nah, kemudian diperparah dengan adanya gelombang panas. Jadi di India tuh biasanya Mei dalam untuk kasus di India bahwa suhu di sana bulan Mei bisa mencapai 50 derajat Celcius, itu merupakan bentuk variabilitas iklim, yang artinya suhu ada variasinya naik dan turun, dan waktu ke waktu di bulan yang sama. Jadi seandainya tidak ada gelombang panas pun di bulan-bulan Mei itu memang suhunya tinggi, hampir 50 derajat Celcius. Namun yang terakhir itu kebetulan juga ada gelombang panas. Seperti itu penjelasannya. Baik, so climate change is very real. Dan Indonesia sendiri sebenarnya belum pernahkah mengalami gelombang panas? Nah, di Indonesia ini beda, bukan benua, tapi samudranya lebih luas, 60% ya. Kalau daratannya kan lebih sempit ya, 40% sekitar itu. Jadi gelombang panas itu kan ada syaratnya, suhunya mencapai derajat Celcius tertentu, tidak hanya sehari 2 hari, tetapi selama beberapa hari berturut-turut konstan. Nah, di Indonesia ini dalam catatan kami katakan 30 tahun terakhir ini belum pernah, dan barangkali ini juga karena kita kan banyak air nih ya, kelembapannya tinggi. Nah, ini yang sangat menolong, dan juga nanti hujan tinggi. Nah, ini kan mengurangi akumulasi suhu yang seperti gelombang panas tadi. Kalau di India kan atau di benua ya, itu kan air juga tidak seluas di Indonesia. Jadi kelembapannya juga tidak tinggi. Di Indonesia kan sampai bisa 70% lebih kelembapan udaranya. Di sana kan kering. Jadi kalau lebih lembab kan penguapan pembentukan awan-awan hujan kan lebih mudah terjadi. Jadi itulah bedanya dengan Indonesia. Jadi hoax ya yang pada bilang, oh Indonesia mengalami gelombang panas. Oh enggak, kami udah menjelaskan berkali, dan itu hoax, itu rutin selalu muncul. Muncul terus. Di menjelang musim kemarau atau di negara-negara lain ada gelombang panas terus muncul. Jadi kita udah hafal hoaxnya, nanti bulan ini musim hoax ini, bulan ini musim hoax ini. Anehnya, berulang-ulang kami jelaskan, masyarakat ya sama aja paniknya. Padahal kan harusnya bisa mengingat, oh nanti sekitar bulan-bulan Mei, Juni ini akan muncul hoax gelombang panas gitu ya. Itu rutin gitu. Kayaknya ingatan masyarakat tuh ke-refresh ya tiap kali berapa bulan. Jadi kayak kaget lagi gitu. Ya nggak apa-apalah, tugas kami memang harus untuk saling mengingatkan. Iya betul. Mau nggak mau BMKG harus terus semangat mengingatkan masyarakat bahwa yang namanya gelombang panas harus itu, ya. Iya, gelombang panas tuh belum pernah terjadi di Indonesia. Iya. Tapi ada nggak kemungkinan bisa terjadi? Kalau secara analisis ilmiah tadi, menurut pakar-pakar klimatologi, jadi di BMKG ini juga ada pakar-pakar klimatologi yang bekerja sama dengan pakar-pakar klimatologi yang ada di luar BMKG, di perguruan tinggi, di badan-badan riset secara nasional dan internasional. Menurut analisis mereka, beliau-beliau adalah karena lautan kita luas. Tadi. Jadi evaporasinya juga tinggi, kelembapan udaranya juga tinggi. Nah, ini mengurangi kemungkinan terjadinya gelombang panas seperti negara-negara benua yang daratannya jauh lebih luas dari tubuh air yang ada di sana. Baik. Nah, Ibu, apa yang terjadi jika permukaan air laut makin tinggi dan suhu bumi makin panas? Iya, beberapa pakar perubahan iklim mengkhawatirkan hal tersebut, ya. Dan memang data menunjukkan suhu makin tinggi ini kan juga mencairnya es ya.
di kutub ya. Bahkan es Jaya Wijaya nggak usah jauh-jauh di kutub. Ini diprediksi oleh pakar BMKG, salah satu peneliti kami, bahwa diprediksi tahun 2025 dikhawatirkan akan habis saljunya karena meleleh terus. Sekarang masih tersisa 1%, tinggal 2 km persegi dari luas awalnya 200 km persegi. Itu 1% dari sekarang masih ada 1%. Makanya ini menurut penelitinya ya, dikhawatirkan tahun 2025 itu yang 1% itu juga habis. Nah, dengan pencairan ini, salju ini ya, terutama di kutub, nah ini kan menambah volume air laut. Jadi muka air laut naik. Sekian, dengan kecepatan bervariasi ya, sekian milimeter per tahun gitu ya. Nah, itu jadi dikhawatirkan itu akan menjadi dampak yang mengganggu. Jadi kan luas wilayah kan menjadi berkurang ya, lautnya airnya semakin naik ya, dan ada beberapa zona yang tenggelam, terendam. Dan diperparah lagi kalau di Indonesia, misalnya di Jawa, di Semarang, di Jakarta, selain ada kenaikan muka air laut, tetapi daratannya itu juga semakin ambles, semakin turun-turun. Penurunan tanah lebih cepat daripada tingkat kenaikan muka air laut. Jadi diperparah. Karena apa? Pemompaan air tanah ini kan juga cepat. Tidak usah menunggu perubahan iklim, dari dulu udah dipompa terus ya. Iya. Jadi rongga-rongga di bawah tanah semakin luas ya, semakin bertambah, dan beban konstruksi di atasnya semakin bertambah ya. Ambles begitu. Oke, jadi bisa kita prediksi lah ya, kalau suhu bumi semakin naik dan permukaan air laut semakin naik, kemungkinan besar bakal banyak juga pulau yang bisa tenggelam. Iya, lahannya kan semakin berkurang ya, tenggelam tadi, apalagi kalau diperparah dengan pemompaan air tanah yang berlebihan. Jadi masalahnya kompleks ini. Betul sekali. Udah mah cuacanya makin memburuk. Iya, makanya ini kita harus kembali menjaga alam, harus ya ngikutilah kearifan yang sering disampaikan itu. Menjaga alam akan menjaga kita. Baik Ibu, adakah kajian BMKG tentang prediksi kondisi bumi, khususnya Indonesia pada 25 hingga 50 tahun ke depan? Ada, jadi teman-teman dari klimatologi di BMKG, pakar-pakar klimatologi di BMKG memprediksi. Istilahnya kalau prediksi jangka panjang, beliau mengatakan ini proyeksi gitu ya. Diproyeksikan pada tahun 2019, kami melakukan analisis antara 2020 sampai 2030, itu diproyeksikan akan terjadi kenaikan suhu di Indonesia yang dapat mencapai 0,5 derajat Celcius. Tadi dikatakan sudah naik sampai 1,2 derajat Celcius. Nah, ini akan ada tambahan lagi dari 2020 sampai 2030. Di tahun 2030 itu naik 0,5 derajat Celcius lagi. Dan juga saat musim kemarau diproyeksikan lebih kering 20%. Dan saat musim hujan, curah hujannya secara akumulatif sama, tetapi jumlah hari hujannya bertambah atau intensitas hujannya semakin melompat. Jadi misalnya contoh kejadian di Jabodetabek 1 Januari 2020, dalam satu hari itu turun hujan selebat hujan 1 bulan. Jadi harusnya hujan itu turun dibagi beberapa hari dalam 1 bulan, itu hanya turun 1 bulan hanya dalam satu sekian hari. jam, tidak 24 jam, Okay. hanya mungkin 6 jam atau 4 jam. Okay. Jadi bisa dibayangkan dampaknya seperti apa. Itu jadi proyeksinya, dan kami memproyeksikan kalau penduduk Indonesia ini tidak berupaya melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim, misalnya penanaman atau dengan penghijauan ya, penghijauan lalu merubah energi fosil menjadi energi hijau, katakan tidak menggunakan energi yang mengeluarkan CO2, karena CO2 ini yang membuat pemanasan global. Kalau kita tetap
melakukan perbuatan dengan terus menghasilkan CO2 dari bahan bakar fosil kita, diproyeksikan di akhir abad 21 oleh pakar-pakar BMKG, di akhir abad 21 akan terjadi kenaikan suhu mencapai 3,5 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius dibandingkan suhu udara di zaman pra-industri di tahun 1850. Sekarang sudah meningkat 1,2 derajat Celcius. Nah, itu sudah sering terjadi badai tropis, es mencair, itu baru 1,2 derajat Celcius. Sudah sering terjadi hujan ekstrim ya, semakin sering, anomali iklim, kekeringan panjang juga periode ulangnya semakin pendek. Bayangkan kalau naik 3,5 derajat Celcius, 3 kali lipatnya dari sekarang. Itu kalau kita tidak mau melakukan mitigasi tadi, kembali ke penghijauan secara masif, kembali ke energi yang non bahan bakar fosil, itu seperti itu. Duh, wassalam deh ya kalau naiknya sampai segitu mah. Nah ya semoga tidak, makanya mari mitigasi bersama ya, seperti itu. Ibu, jadi dari prediksi BMKG dalam waktu 20-30 tahun ke depan ini, kemungkinan akan lebih sering banjir dong di Indonesia? Ya, tadi dari beberapa data yang dikumpulkan BMKG dan dianalisis, memang di tahun 2030 diproyeksikan, jadi prediksi jangka panjang itu istilahnya proyeksi ya, diproyeksikan dapat terjadi kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu di tahun 2020. Jadi 0,5 derajat Celcius. Padahal di tahun itu suhu udara sudah lebih dari 1 derajat Celcius kenaikannya dibandingkan tahun 1850 atau sebelum masa industri, revolusi industri. Sehingga kalau di total kenaikan suhu di tahun 2030 dibandingkan tahun sebelum masa revolusi industri, yaitu tahun 1850, kenaikannya sudah 1,2 plus 0,5 derajat Celcius. Jadi kan udah sekitar 1,7 di tahun 2030. Kalau kita tidak melakukan adaptasi atau tidak melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Mitigasi terhadap perubahan iklim itu antara lain ya, merubah energi fosil yang banyak mengeluarkan CO2 dengan energi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi laju terlepasnya CO2, melakukan penghijauan secara masif ya, agar CO2 yang ada ini bisa dirubah menjadi O2 oleh hijau daun ya. Artinya langkah-langkah mitigasi ini harus dilakukan. Kalau tidak, resikonya seperti itu. Dan itu artinya sudah melampaui kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Di situ seluruh negara-negara di dunia ini sepakat untuk menjaga kenaikan suhu di tahun 2030 maksimum 1,5 derajat Celcius. Dan itu terlampaui. Saat belum terlampaui, sekarang masih 1,2 derajat Celcius secara global, itu kondisi ekstrim sudah semakin sering terjadi. Hujan ekstrim makin sering terjadi, badai tropis makin sering terjadi, heat wave makin sering terjadi, kekeringan yang panjang juga makin sering terjadi. Dan yang lebih parah lagi, kalau itu kita biarkan terus-menerus, sekarang tidak melakukan mitigasi, diproyeksikan di akhir abad 21 di tahun 2100 kenaikan suhu udara yang saat ini sudah 1,2 derajat Celcius, ini suhu udara di pulau-pulau besar di Indonesia, khusus di Indonesia, di Jawa, di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, itu dikhawatirkan dari hasil perhitungan proyeksi ini kenaikan suhu udara mencapai 3,5 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Baru 1,2. Sudah seperti ini kita sering mengalami bencana hidrometeorologi. Bisa dibayangkan kalau sampai 3,5 derajat Celcius dibandingkan di tahun 1850,
ini kan akan semakin sering terjadinya banjir, banjir bandang, longsor, badai tropis, banjir rob, dan kekeringan yang panjang. Musim kering, keringnya makin panjang, musim hujan makin sering terjadi bencana hidrometeorologi. Makanya ya kembali ke kita menjaga alam, agar alam dapat menjaga kita. Nah tuh, sahabat liputan6.com harus ingat ya, menjaga lingkungan itu nomor 1. Karena kita memang punya agreement juga agar suhu dunia ini tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius dibandingkan dibandingkan sebelum masa revolusi industri hingga tahun 2030. Banyak sekali nih PR kita nih Bu. Betul. Jadi kita mendoakan juga kepada BMKG untuk terus bisa menyemangati masyarakat ya Bu ya, Insya Allah, mengingatkan kami terus terus menerus. berusaha. Baik Ibu. Nah Ibu ngomongin soal tadi, itu kan bikin kita deg-degan juga nih ya Bu. Aduh, ngelihat kondisi seperti ini bikin kita nggak nyaman. Kita pindah nih ke topik sedikit nih yang kayaknya akan lebih menyenangkan nih. Pasti para sahabat liputan6.com ingin tahu. Ibu juga dikenal sebagai teman sebangku ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Adakah pengalaman menarik Bu dengan beliau saat masih berseragam abu-abu? Luar biasa, beliau itu sejak SMA memang sosoknya memang apa ya? Saya atau teman-teman itu mengatakan dia tuh jenius. Karena begini, waktu pelajaran di kelas ya nggak pernah mencatat ya, kayaknya ya nggak serius-serius amat ya. Kami yang rajin mencatat, rajin belajar bersama ini. Beliaunya enggak. Nah itu nanti kalau ulangan nilainya yang paling bagus. Kita yang dipinjemin bukunya nggak bisa jawab. Dulu tuh kalau pelajaran kimia dapat 0, saya dapatnya 2, 3. Dari nilai 10 atau 100 nih, 2 atau 3? 10. Oke. 10. Ibu Susi bisa dapat di atas 6. Oh, kita di bawah 5. Jadi memang luar biasa lah hal tersebut. Dari waktu masih kecil ini. Iya, dan ini buku bacaannya itu bacaan berat-berat, filsuf dan bahasanya bukan bahasa Indonesia. Anak SMA umur 16 tahun waktu itu, kita masih 16 tahun. Kamarnya itu udah buku-buku tebel itu, jadi bukan buku-buku seperti yang kita miliki. Seperti itu dulu. Nah ini Ibu pernah jadi teman sebangku dong? Iya, sebangku. Wah, gitu jadi. Tapi udah nggak heran ya kalau tiba-tiba Ibu Susi jadi menteri gitu? Ya dari dulu memang udah outliers lah istilahnya. Kalau paling berkesan lagi selain itu ada nggak Bu? Mungkin pernah ngapain bareng? Ya dulu beberapa kali saya boncengin. Ini bonceng sepeda motor lah ya. Waktu itu kayaknya nggak bisa naik sepeda motor deh. Tapi sekarang kok naik pesawat, jadi setir pesawat ya. Dulu sepeda motor aja dulu waktu SMA kayaknya belum bisa. Dulu diminta dibonceng sama ibu justru. Dibonceng, kalau nggak naik beca ibunya. Waduh. Saya juga heran, kok bisa ya nyetir pesawat, dulu masih bonceng aku kayak itu. Gitu. Udah banyak yang berubah ya selama bertahun-tahun ini. Kapan Ibu terakhir kali ketemu sama Ibu Susi? Waktu di acara Susi Cek Ombak. Di menjelang Natal tahun lalu. Itu kan acaranya dengan Bapak Pendeta dan juga Bapak dari Majelis Ulama Indonesia waktu itu. Oke. Akhir. Masih sama nggak kayak dulu gayanya? Dari dulu begitu. Nggak berubah sama sekali ya? Iya, seperti itu. Yang ada malah makin berani, makin nyentrik juga. Iya, tapi bagus lah. Baik kalau begitu. Ibu, terima kasih banyak sudah Sama-sama. mau berbicara bersama dengan kami. Mbak Ratu ya. Iya. Pasti sahabat liputan6.com juga banyak terinspirasi dari cerita Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG kita saat ini. Terima kasih banyak kepada para sahabat liputan6.com yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ibu. Ratu. Iya, Ibu. Semoga kita juga bisa bertemu lagi ya di lain waktu. Dengan itu saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang liputan6.com berikutnya. Bye.